Memang ini masalahnya. Anggaran di rongrong, markup di mana-mana. Saya minta menteri-menteri awasi anak buahmu, awasi pejabat-pejabatmu. Dan saya kasih peringatan ya, para birokrat kalau masih ngotot mau mempermainkan anggaran, mengira bahwa kita bodoh semua, markup barang harganya 10 juta dinaikkan 150 kali. Selamat datang kembali di channel Media Terbuka. Teman-teman, gila ya, benar-benar gila. Era baru perang melawan mafia ekonomi sudah resmi dimulai. Tidak ada lagi tempat aman buat bersembunyi. Baru saja kita saksikan gebrakan luar biasa di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dan strategi tajam Menkeu Purbaya Yudi Sadewa. Kerjasama solid dengan Kejagung dan Polri berhasil membongkar sebuah brankas rahasia yang tersembunyi dengan sangat licik. Untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD. Kemudian uang tunai rupiah 259.159.000. Kemudian kita konversi dalam bentuk rupiah kira-kira hampir 60 miliar. Yang mungkin tidak Anda suka atau masyarakat sebagian tidak suka. Saya sebenarnya suka kalau dua politisi itu bertengkar. Orang dekatnya Pak Prabowo bermusuhan lalu saling bongkar korupsinya, bagus. Kalau saya bongkar aja, satu bongkar biar hancur. Setan ketemu setan. Nah. Lokasinya di mana? Bukan di bank, tapi di sebuah kafe elit dan rumah mewah. Isinya apa? Bikin mata melotot. Uang tunai senilai 60 miliar rupiah, tumpukan dolar, Singapura dolar, dan emas batangan 74 kilogram. Ini bukti nyata kalau operasi pembasmian mafia ini benar-benar menyasar ke jantung mereka. Penasaran kan bagaimana jejak uang haram ini bisa ketahuan? Dan apakah ini awal dari kiamatnya para koruptor di negeri ini? Yuk, langsung saja kita kupas tuntas videonya. Jangan di-skip-skip ya, ini seru banget. Tapi biasanya mereka itu ada backingnya. Nah, backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Sudah biar kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan. Beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian kita konversi dalam bentuk rupiah kira-kira hampir 60 miliar rupiah. Ini di lokasi Deklan. Kemudian di money changer ada 71 item barang bukti. Kemudian ada 16 uang asing. Total sekitar 7,2 miliar rupiah. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan klik tombol like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan berita dan analisis terbaru setiap hari. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena suara rakyat itu penting. Sekarang, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Gila ya, sungguh tidak ada lagi tempat aman buat bersembunyi bagi para tikus berdasi ini. Dulu, mereka merasa paling aman, merasa paling sakti, menyimpan harta hasil curian di tempat-tempat tersembunyi yang mereka pikir tidak akan pernah ketahuan. Tapi maaf ya, zaman sudah berubah. Di bawah komando presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, tidak ada kata aman buat pelaku kejahatan ekonomi. Baru saja, terjadi sebuah gebrakan besar yang bikin jantung para mafia ekonomi dan koruptor berdegup kencang sampai rontok. Berkat kolaborasi maut antara ketegasan luar biasa Presiden Prabowo Subianto, kejelian analisa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, ditambah kerja keras tak kenal lelah dari Kejaksaan Agung atau Kejagung dan jajaran Kepolisian Negara Indonesia atau Polri, sebuah brankas rahasia berhasil ditemukan dan dibongkar total. Lokasinya benar-benar di luar dugaan, teman-teman. Bukan di gedung bertingkat, bukan di bank mewah, tapi tersembunyi dengan sangat licik di sebuah kafe elit dan area rumah mewah yang selama ini dianggap tempat biasa. Isinya apa coba? Bikin mata melotot. Uang tunai senilai 60 miliar rupiah. Tumpukan mata uang asing dolar AS dan dolar Singapura. Dan yang paling bikin takjub, emas batangan murni seberat 74 kilogram. Wah, bayangkan jumlahnya. Itu semua adalah uang rakyat, uang negara yang berhasil mereka curi dan mereka sembunyikan supaya tidak bisa dinikmati oleh kita bersama. Ini bukti nyata, teman-teman. Strategi operasi senyap yang digencarkan pemerintah benar-benar bekerja maksimal.
Bapak Purbaya Yudisadewa memimpin tim untuk menelusuri jejak keuangan yang rumit, membedah data demi data sampai menemukan titik terang di mana harta haram itu diparkir. Dan begitu temuan kuat didapat, langsung ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Kejagung dan polisi bergerak cepat, menyergap dan menyita seluruh isi brankas itu sampai bersih. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas. Kalian bisa menyembunyikan uang, kalian bisa menyamarkan jejak, tapi kalian tidak bisa lari dari keadilan. Mafia yang selama ini merasa hebat, sekarang mulai gemetar. Tempat persembunyian mereka satu persatu dibongkar, aset mereka disita total, dan kerajaan kekayaan hasil haram mereka runtuh seketika. Apakah ini pertanda kiamat bagi mafia di Indonesia? Jawabannya, ya, benar-benar kiamat. Nah, teman-teman, melihat bukti nyata sebesar ini, rasanya kita harus semakin yakin dan optimis. Pemerintah benar-benar serius ingin membereskan masalah korupsi yang sudah lama membelenggu negeri ini. Mereka tidak main-main. Uang 60 miliar dan emas 74 kg itu sudah diamankan dan pastinya akan dikembalikan menjadi aset negara untuk kepentingan rakyat. Mari kita dukung penuh langkah berani Presiden Prabowo Subianto, Menteri Purbaya Yudisadewa, serta seluruh jajaran aparat penegak hukum yang sudah bekerja luar biasa. Tapi tunggu dulu teman-teman. Apa yang baru saja ditemukan ini ternyata bukan sekedar soal uang dan emas semata. Ini adalah bukti nyata betapa liciknya sistem yang mereka bangun. Bayangkan kecerdikan busuk mereka. Mereka tahu kalau menyimpan uang sebanyak itu di bank, pasti bakal ketahuan dan diaudit. Jadi mereka memilih cara jadul tapi ampuh, disimpan fisik. Dibuat berangkas rahasia yang tersembunyi sangat apik di balik dinding, di lantai, atau di ruangan khusus yang dikunci rapat di dalam kafe elit dan rumah mewah mereka. Mereka pikir selama uang itu tidak mengalir di sistem perbankan, maka jejaknya akan hilang, tidak bisa dilacak, dan aman dari jangkauan hukum. Salah besar. Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kejahatan ekonomi tidak hanya diburu lewat data digital saja. Berkat ketajaman analisis Menteri Purbaya Yudisadewa, setiap aliran dana yang mencurigakan, setiap transaksi yang tidak wajar bisa dilacak sampai ke titik akhirnya. Data keuangan yang rumit itu dipecahkan oleh tim ahli, lalu diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Polri untuk ditindaklanjuti di lapangan. Hasilnya, operasi penggeledahan dilakukan dengan sangat presisi. Aparat tahu persis di mana letak brankas itu disembunyikan, tidak butuh waktu lama, tembok pun dibobol, pintu besi pun terbuka, dan segalanya ternyata. Efek dari penemuan sensasional 60 miliar dan 74 kg emas ini luar biasa besarnya teman-teman. Para mafia ekonomi dan koruptor besar yang masih berkeliaran sekarang mulai gemetar parah. Mereka sadar tempat persembunyian yang mereka anggap paling aman pun bisa ditembus. Logika mereka, uang tunai dan emas itu aman, kini hancur lebur. Mereka mulai panik. Banyak yang mulai nekat menjual aset-aset mereka, banyak yang mulai memindahkan barang bukti dengan cara yang semakin ceroboh, dan justru kesalahan-kesalahan inilah yang bakal jadi jebakan maut buat mereka sendiri. Tapi, ini baru permulaan teman-teman. Kasus ini ternyata memiliki jalur yang sangat panjang. Dari keterangan dan data yang ditemukan di brankas tersebut, terungkap bahwa uang dan emas ini hanyalah sebagian kecil dari aliran dana mega korupsi yang melibatkan banyak pihak. Bahkan, ada indikasi kuat bahwa uang ini dipakai untuk membiayai operasi politik dan menjaga kekuasaan mereka selama bertahun-tahun. Lalu pertanyaannya sekarang, siapa saja nama-nama besar yang bakal terseret dalam kasus besar ini? Dan apakah benar pemerintah siap membongkar jaringan laba-laba ini sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu? Jawabannya sudah pasti, siap dan tidak ada ampun. Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan instruksi yang sangat tegas dan bulat kepada seluruh jajaran. Jangan pandang bulu, siapapun pelakunya, sebesar apapun kekuasaannya, selama terbukti merugikan negara dan mencuri hak rakyat, maka harus diproses sampai tuntas. Dan ini yang bikin mereka makin takut. Menteri Purbaya Yudisadewa tidak main-main dengan data yang ada. Beliau menyebut temuan brankas di kafe ini hanyalah puncak gunung es saja. Artinya, masih banyak lagi harta karun haram yang tersembunyi di tempat-tempat lain yang belum terungkap.
Berkat jejak yang berhasil didapat dari uang tunai dan emas 74 kg itu, sekarang aparat punya peta jalan yang sangat jelas. Dari mana asal uang itu? Kemana aliran selanjutnya? Siapa saja yang terlibat dalam jaringan ini? Semua terungkap. Ini seperti membongkar sarang laba-laba raksasa. Tarik satu benang, maka seluruh jaringan akan ikut terangkat dan terlihat jelas mata. Bayangkan teman-teman, betapa busuknya sistem yang mereka bangun selama ini. Uang negara yang seharusnya dipakai buat bangun sekolah, buat rumah sakit, buat jalan raya dan kesejahteraan kita, malah ditumpuk jadi tumpukan dolar dan emas batangan, dikunci rapat di brankas rahasia, disembunyikan di balik dinding kafe, cuma buat kesenangan pribadi segerintir orang. Tapi sekarang, roda keadilan sudah berputar. Mereka yang dulu hidupnya wah, serba ada, merasa paling berkuasa, sekarang harus melihat harta hasil rampokan mereka diangkut satu persatu oleh aparat. Mereka harus menelan pil pahit melihat uang dan emas mereka disisa negara. Dan ini baru satu kasus. Efek dominonya luar biasa besar. Banyak oknum-oknum lain yang mulai tidak bisa tidur nyenyak. Mereka mulai bertanya-tanya dalam hati, kapan giliran saya datang? Apakah brankas saya juga sudah ketahuan? Tapi tunggu dulu teman-teman, ada satu hal yang paling menarik dan menjadi pertanyaan besar semua orang. Dengan berhasil diamankannya aset senilai 60 miliar rupiah plus emas murni 74 kg ini, apakah benar pemerintah punya rencana khusus untuk memanfaatkan harta sitaan ini secara langsung buat rakyat? Dan satu lagi, konon kabarnya, hukuman bagi pemilik brankas ini tidak cuma penjara biasa, tapi ada hukuman super maksimal yang bikin bergidik nyeri. Betul sekali teman-teman, pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo dan Menku Purbaya sudah mempersiapkan skema yang sangat jelas. Uang 60 miliar dan emas 74 kg yang berhasil disita dari brankas rahasia itu tidak akan hilang begitu saja, tidak akan dimakan birokrasi, dan pastinya tidak akan dikorupsi lagi. Semua aset ini akan langsung masuk ke dalam kas negara sebagai aset yang diamankan. Dan rencana penggunaannya sangat manis buat kita semua. Dana pembangunan, sebagian besar akan diputar kembali untuk memperkuat infrastruktur dan ekonomi nasional. Program sosial akan dialokasikan untuk bantuan langsung, kesehatan gratis, dan beasiswa pendidikan buat rakyat yang benar-benar membutuhkan. Dana cadangan menambah kekuatan anggaran negara supaya kita makin kuat dan tidak mudah goyah. Jadi, bayangkan teman-teman, dulu uang itu dipakai buat pesta pora dan kesenangan segelintir orang jahat. Sekarang, uang itu berubah fungsi jadi alat kemaslahatan buat jutaan orang. Itu baru namanya keadilan yang sejati. Dan soal hukuman, wah, ini yang paling bikin bergidik ngeri. Presiden Prabowo sudah berpesan, kejahatan sekelas ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Hukumannya harus setimpal dan menjadi pelajaran seumur hidup. Menteri Purbaya dan tim hukum pun memastikan tuntutan hukumannya akan diperberat maksimal. Pidana penjara seumur hidup tanpa remisi, denda berkali-kali lipat dari nilai kerugian negara, dan yang paling parah, pencabutan hak politik dan keuangan seumur hidup. Artinya, setelah keluar dari penjara pun, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka tidak akan bisa memegang aset besar, tidak akan bisa berkuasa lagi, dan nama mereka akan tercatat selamanya dalam sejarah sebagai pengkhianat bangsa. Mereka yang dulu hidup bak sultan dengan uang curian, sekarang harus merasakan pahitnya kehilangan segalanya. Tapi teman-teman, perang melawan mafia ini ternyata belum selesai. Bahkan justru makin memanas, karena dari analisis data terbaru, ternyata pola menyembunyikan uang tunai dan emas di tempat-tempat tak terduga seperti di kafe, di tempat ibadah palsu, atau di gudang rahasia ini, ternyata digunakan oleh banyak kasus besar lainnya. Mereka meniru cara yang sama karena merasa itu ampuh. Tapi sayangnya, sekarang pemerintah sudah tahu polanya. Lalu pertanyaan sekarang, apakah dalam waktu dekat ini bakal ada lagi operasi gebrak tempat-tempat lain yang lebih besar dan isinya lebih mencengangkan? Dan apakah benar target selanjutnya adalah membongkar rumah penyimpanan emas milik kelompok tertentu? Jawabannya, ya, sangat mungkin dan sedang diproses.
Menteri Purbaya Yudi Sadewa memberikan sinyal kuat bahwa pola kejahatan ini sudah terbaca jelas oleh sistem. Beliau berkata dengan tenang tapi menohok. Mereka pikir menyimpan fisik itu cara paling aman, padahal justru itu bukti nyata yang paling berat buat mereka di meja hijau nanti. Jadi bisa dipastikan, operasi pembongkaran brankas rahasia ini belum berhenti. Tim gabungan antara analis keuangan handal, Kejaksaan Agung, dan Polri sekarang punya peta lengkap di tangan mereka. Mereka tahu persis lokasi-lokasi lain yang dicurigai menjadi sarang penyimpanan harta haram. Tinggal tunggu waktu yang tepat, dan dor, satu persatu bakal digebrak, dibongkar, dan disita total. Mereka yang masih menyimpan tumpukan uang dan emas di rumah mewah, di gudang rahasia, atau di tempat-tempat aneh lainnya, mulailah panik. Karena mata pemerintah sekarang melihat segalanya dengan sangat jelas. Hari ini, kita saksikan bukti nyata teman-teman. Di era Presiden Prabowo Subianto, keadilan bukan lagi wacana, tapi realitas. 60 miliar rupiah uang tunai dan 74 kilogram emas murni sudah berhasil ditarik kembali dari cengkraman kejahatan. Uang rakyat kembali, hak rakyat dikembalikan, dan nasib para penjahat kini ada di ujung tanduk. Mereka yang dulu sombong, kini merana. Mereka yang dulu mencuri, kini kehilangan segalanya. Ini baru permulaan dari pembersihan total bangsa ini dari hama korupsi dan mafia ekonomi. Terima kasih teman-teman semua sudah setia mengawal informasi penting ini. Mari kita dukung terus langkah berani Presiden Prabowo Subianto, Menteri Purbaya Yudi Sadewa, serta seluruh jajaran aparat penegak hukum yang sudah bekerja luar biasa. Mari kita tulis semangat kita di kolom komentar. Dukung pemberantasan korupsi sampai tuntas demi Indonesia yang bersih dan makmur. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semangat positif ini menyebar ke seluruh penjuru negeri. Sampai jumpa di operasi-operasi penegakan keadilan berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jujur saja, setelah melihat tumpukan uang senilai 60 miliar dan emas batangan 74 kg yang berhasil disita itu, rasanya dada ini jadi lega sekali. Ada rasa puas dan bangga yang luar biasa. Akhirnya keadilan benar-benar mulai ditegakkan dengan tangan besi. Nah, di sesi ini aku mau ngobrol santai sama kalian guys. Aku mau ajak teman-teman semua untuk berpikir jernih. Kenapa di saat-saat seperti ini kita justru harus makin solid, makin bersatu dan mendukung penuh langkah pemerintah. Percaya teman-teman, dalam masalah pemberantasan koruptor dan mafia ekonomi ini, kita semua berada di pihak yang sama. Siapa yang rugi kalau uang negara dicuri dan ditumpuk di brankas? Kita semua. Siapa yang kekurangan fasilitas karena uang itu tidak dipakai buat pembangunan? Kita semua. Siapa yang harus bekerja keras sementara mereka hidup mewah dari hasil rampokan? Kita semua. Jadi ketika Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Purbaya Yudi Sadewa bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Polri bergerak keras menyita aset, membongkar brankas, dan menangkap pelakunya, itu artinya mereka sedang memperjuangkan hak kita. Mendukung mereka bukan berarti kita buta politik. Tidak, kita mendukung kebenaran. Kita mendukung upaya supaya kekayaan bumi ini dinikmati oleh orang-orang yang tinggal di bumi ini juga, bukan ditumpuk jadi tumpukan emas yang tidak berguna. Selama ini kita sering diadu domba, disuruh berantem soal ini itu, supaya kita sibuk sendiri. Tapi tahu nggak, saat kita sibuk berantem, di belakang layar, uang negara justru makin banyak yang digondol. Nah, sekarang saatnya kita bilang cukup, saatnya kita satukan barisan. Bayangkan kalau kita semua satu suara, dukungan kita bulat, pemerintahan dan aparat penegak hukum jadi punya kekuatan moral yang luar biasa besar. Mereka jadi makin berani bertindak, mereka makin jadi kuat membongkar kejahatan, karena tahu ada jutaan rakyat yang di belakang mereka yang mendukung. Dukungan kita itu ibarat bahan bakar. Semakin kuat dukungannya, semakin cepat negeri ini bersih dan hamba koruptor. Dengan uang yang kembali itu, dengan aset yang diamankan itu, dampaknya langsung terasa buat kita.
bisa membuat bangun sekolah dan rumah sakit, bisa buat bantuan sosial dan kesejahteraan rakyat, bisa buat masa depan anak cucu kita yang lebih cerah. Ini semua demi keadilan dan kedaulatan bangsa. Dan ingat ya teman-teman, perubahan besar pasti menimbulkan gegar. Mereka yang selama ini dapat untung besar dengan cara curang pasti akan berisik. Mereka akan menyebar isu, mereka akan bilang pemerintah terlalu kejam. Padahal mereka saja yang kesusahan karena aksesnya ditutup. Maka dari itu, jadilah rakyat yang cerdas. Jangan mudah panik, jangan mudah termakan hoaks. Yang paling penting jangan mau diadu domba. Kita dukung dengan semangat, tapi kita juga kawal dengan kepala dingin. Pastikan uang sitaan itu benar-benar masuk ke kas negara dan dipakai buat kepentingan umum. Mari kita doakan, mari kita dukung, dan mari kita jaga persatuan ini. Terima kasih untuk kerja keras luar biasa dari Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan seluruh jajaran aparat yang sudah berani menegakkan keadilan. Insya Allah Indonesia yang bersih, adil, dan makmur sudah di depan mata. Teman-teman sekalian, seringkali kita lupa bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan hanya ada di tangan para pemimpin atau aparat saja, tapi keuntungan yang sesungguhnya ada di tangan kita semua. Lihatlah bukti nyata di depan mata kita. Uang 60 miliar dan emas 74 kg itu bisa ditemukan dan disita karena ada sistem yang bekerja, ada kecerdasan yang menganalisa, dan ada keberanian untuk bertindak. Tapi semua itu tidak akan berjalan maksimal kalau kita sebagai rakyat justru sibuk menjatuhkan, sibuk meremehkan, atau sibuk berantem sesama sendiri. Presiden Prabowo, Menteri Purbaya, jaksa, dan polisi sudah bekerja sangat keras di garis depan. Mereka berani menantang orang-orang kuat, berani membongkar kejahatan yang selama ini ditutup-tutupi. Nah, tugas kita di garis belakang adalah memberi dukungan moral yang tak tergoyahkan. Jadilah media sosial kita sebagai ladang penyebaran semangat positif. Jadikan percakapan kita sebagai sarana menguatkan, bukan sarana memecahkan belah. Buktikan pada dunia bahwa rakyat Indonesia itu cerdas dan dewasa. Kita tahu mana yang baik buat negeri ini. Kita tahu siapa yang benar-benar bekerja keras buat mensejahterakan kita. Dan percayalah teman-teman, perang melawan mafia dan korupsi ini belum selesai. Masih banyak berangkas rahasia lain yang mungkin belum ketahuan. Masih banyak tumpukan uang dan emas yang masih disembunyikan di tempat-tempat aneh lainnya. Tapi dengan modal persatuan ini, dengan dukungan kita yang bulat, saya yakin 100% tidak ada kejahatan yang bisa lolos. Mereka bisa menyembunyikan harta di balik dinding, di bawah lantai, atau dimanapun. Tapi mereka tidak akan bisa lari dari mata rakyat yang bersatu. Indonesia akan makin bersih, keadilan akan makin tegak, dan kesejahteraan akan makin nyata, dirasakan oleh kita semua. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, mari kita tunjukkan solidaritas kita semua di kolom komentar ya. Tulis dari daerah mana kalian datang dan tulis kata dukung penuh pemberantasan korupsi atau Indonesia bersih. Mari kita rapatkan barisan, mari kita jaga persatuan demi masa depan dan anak cucu kita yang jauh lebih cerah dan adil. Maka dari itu teman-teman, mari kita pegang erat-erat persatuan ini. Jangan biarkan ada tangan-tangan jahil yang datang memecah belah kita hanya karena mereka tidak terima kejahatannya terbongkar. Kita buktikan bahwa rakyat Indonesia itu solid. Kita berdiri di barisan yang sama, barisan kebenaran, barisan keadilan. Dukung terus Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Purbaya Yudi Sadewa dan Kejaksaan Agung dan Polri dalam membereskan masalah koruptor dan mafia ekonomi sampai tuntas. Karena kalau mereka berhasil membersihkan negara ini, kita semua yang akan merasa manfaatnya. Nah teman-teman, itulah ulasan dan opini saya untuk video kali ini.
Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi penyemangat dan sumber informasi yang benar-benar buat kita semua. Oke, dan yang paling penting jangan lupa untuk dukung channel ini. Caranya sangat mudah. Klik link, klik like kalau video ini bermanfaat, klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update berita-berita terbaru paling tajam dan paling penting dari kita. Share video ini ke keluarga, ke teman-teman, dan ke media sosial kalian agar makin banyak yang sadar dan ikut mendukung perubahan baik ini. Dukung kalian adalah semangat buat kami untuk terus bekerja keras menyajikan informasi yang jernih dan membangun demi bangsa ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like di media sosial dan sebarkan tab di media sosial ya teman-teman. Terima kasih. Indonesia bangkit.